Mari saudara kita ikuti khotbah Pendeta Setiaji Wiratmoko MSI pada Minggu Biasa tanggal 9 Juni 2024 di GKJ Wonosobo. Selamat mengikuti. Tuhan memberkati kita. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur sebab Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Satu minggu kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami. Semua karena pertolongan, karena kasih, dan karena berkat Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Demikian juga hari ini menjadi syukur, sembah, sujud kami kepadamu untuk segala anugerah, berkat, dan pertolongan Tuhan. Terlebih kerinduan kami untuk disapa melalui sabdamu ya Bapa. Karena itu Bapa, mari bersabdalah bagi kami, supaya kami boleh senantiasa diteguhkan, dikuatkan, sehingga setiap perjalanan kehidupan kami boleh terus berjalan dengan Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, dan tolonglah kami ya Roh Kudus mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan akan kita baca di dalam kitab Mazmur 138. Karena itu mari seberapa Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun media yang bisa digunakan, kita buka Mazmur 138. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab ataupun media untuk membacanya bergantian dengan saya. Saya akan bacakan yang menjorok keluar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membacakan yang menjorok ke dalam. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sampun? Mazmur 138 saya akan bacakan yang menjorok keluar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara anak-anak membaca yang menjorok ke dalam. Sudah? Baik. Nyanyian syukur dalam kesesakan dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Terima kasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang membaca, dengar, renungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Sehat hari ini? Semangat? Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu?
Katakan ke sebelahnya, semangat untuk diberkati Tuhan gitu. Terima kasih. Salah satu tes sederhana Bapak Ibu sebenarnya adalah ketika kita membaca bersahutan gitu ya. Tadi sempat tunggu di Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya gambar, monggo bisa diperhatikan, semoga terlihat dengan jelas gitu ya. Ada gambar seorang bapak yang sedang menggendong anak perempuannya. Setengah badannya terendam air, dan ternyata di dalam air, atau kita bisa lihat kalau gambar ini berarti laut gitu ya. Dan di dalam laut ternyata ada apa Bu Ibu? Kelihatan ya yang di bawah ini. Ada hiu. Jadi seorang bapak yang sedang menggendong anak perempuannya, dia sedang menyeberangi lautan, dan setengah badannya yang terendam di dalam air. Ternyata di dalam air itu ada berapa hiunya Bapak Ibu bisa dilihat? Ada berapa? Ada 2. Bicara tentang bijaksana, itu berarti bicara tentang bijaksana. Itu bicara tentang, menurut Bapak Ibu, Bapak ini bijaksana apa enggak? Bijaksana enggak? Atau anak ini bijaksana enggak? Atau hiu ini bijaksana enggak? Nah, karena itu Bapak Ibu bicara bijaksana itu tidak pernah bicara dari sudut pandang perspektif pribadi. Kalau kita bicara sudut pandangnya anaknya mungkin ketakutan, "Papa gimana sih, ayo itu ada banyak hiu," gitu ya. Terus hiunya mengatakan, "Oh, puji Tuhan, ada makanan, terima kasih Tuhan kau kirimkan makanan," gitu ya. Perspektifnya berbeda-beda. Tetapi bicara bijaksana itu berarti, saya mencatat dari KBBI, berarti menyikapi segala keadaan dengan tepat dan memilih menentukan sikap yang positif. Jadi bijaksana itu adalah menyikapi segala keadaan dengan tepat dan memilih menentukan sikap dengan positif. Karena itu Bapak Ibu, pilihan yang dibuat oleh Bapak ini adalah menyelamatkan anaknya. Padahal jelas tantangan yang dihadapi, pergumulan yang sedang dia alami cukup berat. Karena dia harus menggendong anaknya dan dia berjalan di tengah laut yang ada hiu. Tetapi dia melakukan itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Ya, dia melakukan itu untuk menyelamatkan anak. Dia melakukan itu di tengah segala persoalan, kesulitan yang dihadapi, tetapi dia tahu bahwa pilihan itu harus diambil, dan pilihan itu untuk menghidupkan. Karena itu menyikapi segala keadaan dengan tepat. Mungkin dalam kehidupan kita diperhadapkan juga dengan beberapa pilihan. Karena itu bicara tentang bijaksana, sebenarnya sederhananya adalah sebuah sikap pilihan. Sikap pilihan itu biasanya ada 2. Ya tahu Bapak Ibu, milih positif atau negatif. Itu karena pasti ada 2. Apapun keadaan yang kita alami, apapun kondisi yang mungkin sedang menerpa kita, pilihannya selalu ada 2. Kita mau bersyukur atau menyerah. Pilihannya selalu begitu. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita baca Mazmur 138 sangat menarik. Kenapa? Karena Daud dalam puji-pujiannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, di sana ada 2 hal yang menarik Bapak Ibu. Dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Padahal situasinya kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3, dia diperhadapkan pada ilah-ilah lain. Tadi kita baca TP2, saya baca TP2, Bapak Ibu baca TP1. Dia berada di tengah-tengah pilihan ilah-ilah lain. Kalau di TP1 tulisannya Allah, ya, kecil. Kalau membedakannya dulu, kalau A-nya itu kecil berarti itu ilah. Kalau A-nya besar itu berarti Allah, Tuhan. Dia diperhadapkan dengan tantangan berada pada kekuatan-kekuatan dunia yang berbeda. Dan Daud memilih untuk terus bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Itu tidak mudah.
Di tengah segala tantangan yang sedang dia alami, ada dua hal sebenarnya yang mau saya sampaikan dari Mazmur 138. Itu hanya ada dua. Satu, bicara tentang nyanyian syukur Daud. Yang kedua, bicara tentang nyanyian kepercayaan. Ini yang menarik. Jadi ketika Daud diperhadapkan pada situasi yang sulit, pada realita, kenyataan, bahkan juga bukan hanya bicara tentang ilah-ilah lain, tetapi Daud juga diperhadapkan pada raja-raja yang ada dan berkuasa pada waktu itu. Tapi Daud memilih untuk bersyukur. Di ayat kedua dituliskan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu karena kasih, oleh karena setia. Daud bisa terus fokus pada Tuhan di tengah tantangan dan kehidupan. Karena itu gambar tadi sebenarnya mengawali kita bahwa terkadang pilihan yang kita ambil itu berat. Pilihan yang kita buat itu mungkin sulit. Tapi apakah ini bagi kemuliaan Tuhan? Apakah ini memfokuskan diri kita pada Tuhan terus atau justru sebaliknya? Dan yang kedua yang menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Daud bersyukur maka timbul hati dan imannya untuk terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang menarik. Karena kita belum tahu apa yang terjadi di depan. Karena itu Bapak Ibu, bijaksana itu pilihan. Dan bijaksana itu bukan masalah umur. Mohon maaf. Bukan berarti yang sepuh, mohon maaf ya, itu lebih bijaksana daripada yang anak kemarin sore. Bisa saja anak kemarin sore lebih bijaksana daripada kita yang sudah berusia. Kenapa? Karena bicara tentang pengalaman kehidupan. Justru orang yang bijaksana biasanya, kata pepatah mengatakan bahwa orang semakin bijaksana itu karena banyaknya masalah yang pernah dia hadapi. Sederhananya Bapak Ibu ketika bermain ski, mungkin di sini nggak ada ya. Atau kalau kita lihat ada pemain ski itu menghadapi pohon cemara, dia bisa berkelok-kelok gitu. Fokusnya itu apa? Fokus bermainnya apa? Atau Bapak Ibu naik motor di jalan raya, banyak kendaraan, maka fokusnya Bapak Ibu apa? Saya mau nayangkan video tapi di rumah. Kira-kira fokus kita apa? Fokus kita pada kendaraan atau pada jalan? Pada apa Bapak Ibu? Kendaraan atau pada jalan? Sama kayak pemain ski, belok-belok gitu kan? Ada pohon cemara gitu. Fokusnya pada jalan atau pohon cemara? Kira-kira. Ketika pemain ski itu fokusnya pada pohon cemara, maka di dalam hatinya dan pikirannya dia akan mengatakan, ojo nabrak, ojo nabrak, ojo nabrak. Yang terjadi pasti nabrak. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa pikiran negatif. Kita itu selalu berpikir positif. Di otak kita nggak ada kata jangan. Percaya nggak? Kalau saya bilang kata jangan, di otak kita itu nggak ada kata jangan. Contoh sederhana, Bapak Ibu jangan pikirkan gajah. Bapak Ibu mikir apa? Saya bilang jangan pikirkan gajah. Yang langsung Bapak Ibu langsung pikirkan apa? Gajah kan? Jangan pikirkan gajah. Nah itu, ini sudah masuk pikirannya gajah. Karena itu bicara fokus dalam kehidupannya, Daud juga mengatakan hal yang sama. Ketika dia bersyukur atas segala sesuatu, bahkan di tengah situasi yang sulit, lalu yang kedua yang Daud lakukan adalah dia menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia menaruh bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Karena itu Daud percaya dan mempercayakan hidupnya, sehingga yang kedua menjadi nyanyian kepercayaan. Nyanyian kepercayaan Daud yang luar biasa, itu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidup. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Bayangannya Bapak Ibu, tidak ada satupun kesusahan yang kita alami itu luput dari perhatian Juru Selamat. Jadi ayat 7 itu mau mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup melindungi kita dengan satu tangannya. Tapi tangan yang lainnya dia menolong kita.
Karena itu menjadi nyanyian kepercayaan yang Daud ungkap. Ketika tadi bijaksana itu berarti pilihan, maka Daud juga memilih bahwa Tuhanku itu sanggup menolong saya. Dan ayat yang ke-8 yang juga menarik, menjadi motivasi bagi. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, tangannya ada berapa? Tangannya ada berapa? Tangannya mbaknya ini ada berapa? Tangannya ada berapa? Ada 2. Di mana? Di depan apa di samping? Di depan apa di samping? Ini menjadi gambaran bagaimana Daud percaya bahwa saya punya Tuhan, saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Maka ketika bicara tentang bijaksana, itu berarti bicara menggantungkan seluruh kehidupan kita. Percaya pada Tuhan. Tapi kadang persoalan terbesar, tantangan kita itu bukan pada orang lain. Tantangan kita juga bukan pada situasi. Tantangan kita itu bukan pada keadaan. Atau tantangan kita bukan pada zaman. Ketika kita mengatakan, wah ketemu sama orang yang salah, ini zamannya orang pas, ini situasinya nggak tepat. Mungkin kita akan mengatakan begitu. Enggak. Tantangan terbesar kita di mana? Di mana? Kita sendiri. Contohnya, Bapak Ibu, bisa nggak seorang anak diminta untuk naik sepeda, padahal dia belum bisa naik sepeda. Lalu diminta orang tuanya, ayo kamu naik sepeda, bisa nggak? Dia mengatakan bisa, ayo bisa. Biasanya apa yang kita katakan ketika kita bisa bilang bisa? Bisa nggak kamu melakukan ini? Bisa. Tapi pikiran kita yang pertama kali muncul biasanya kenapa ya? Atau bahasa Wonosobonya gere, gitu ya. Tantangan terbesar kita itu bukan pada orang lain, bukan pada situasi, bukan pada zaman, bukan pada keadaan, tetapi yang paling besar adalah karena itu bicara tentang bijaksana tadi adalah memilih, belajar, dan terus mencoba untuk berpikir positif. 1, bersyukur, 2, berserah, yang ketiga adalah percaya. Ada sebuah quote yang saya tuliskan di sana. It's not what you look at that matters, it's what you see. Jadi ketika kita melihat ke depan, itu kita jangan lihat masalahnya, jangan lihat persoalannya, tapi lihatlah bagaimana engkau memandang itu semua. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dibuat masalah, jadi masalah. Tapi kalau mau dibuat sebagai sebuah syukur, bisa jadi hidup bersyukur. Tergantung dari kita. Karena itu Mazmur 138 saya mengajak kita untuk hidup bijaksana. Itu berarti memilih untuk 1, bersyukur. Yang kedua, berserah pada Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya. Mungkin besok nggak tahu, lusa juga kita nggak tahu. Tapi ngapain mikir besok dan lusa? Mulai dari sekarang, bersyukurlah untuk setiap keadaan yang kita alami, bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kita punya. Jangan pikirkan yang sudah hilang, jangan pikirkan yang sudah tidak ada, karena biasanya kita akan mengeluh, komplain dengan apa yang hilang. Apa yang hilang sering kita keluhkan, Bapak Ibu? Bukan barang, waktu, martio, nek ngono gitu ya. Tapi mari kita bersyukur, dan yang kedua kita berserah. Kalau ini yang kita hadapi, kalau hari ini itu yang saya alami, kalau hari itu menjadi kenyataan saya, maka ya sudah, terima saja. Tetapi yang terakhir, percaya bahwa ini bukan berakhir, ini tidak selesai. Kita masih punya masa depan. Dan apalagi kita percaya, Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari menghayati sabda Tuhan dengan kita mengambil saat ini.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami bijaksana. Di tengah situasi yang kami hadapi, mungkin kesulitan, mungkin kesukaran, mungkin persoalan, mungkin pergumulan, mungkin kehidupan. Tapi kami bisa melihat itu semua menjadi ucapan syukur, menjadi kesempatan, menjadi berkat, menjadi pertolongan, menjadi anugerah bagi kita. Sebagaimana hamba-Mu Daud memberi kesaksian bahwa segala sesuatu yang dialami, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan tentang bijaksana, supaya kami memilih dengan tepat dan terus menjadi positif. Karena itu tolonglah kami Tuhan, di tengah situasi yang kami hadapi, bukan persoalan, pergumulan, atau situasi yang kami lihat, tapi bagaimana kami memandang itu semua bersama dengan Tuhan, supaya terus berjalan bersama dengan kasih. Mengucap syukur untuk setiap hikmat, sehingga membuat kami menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Saat ini juga Bapak kami berdoa, menaikkan syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, ataupun yang sudah dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Sumartiarsi. Kami bersyukur beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit, tetapi boleh pulang dalam pemulihan dan perawatan bersama dengan keluarga. Karena itu mari Bapa, Engkau juga menolong hamba-Mu ini dengan kekuatan-Mu, terlebih dukungan, motivasi, doa dari seluruh anak-anak dan juga cucu-cucu terkasih. Semua menjadi semangat, kekuatan bagi Ibu Martiasi merasakan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pertiwi Suwarjo. Tuhan juga yang menolong hamba-Mu ini untuk terus juga diberkati Tuhan dengan kekuatan-Mu, di mana didampingi oleh anak-anak juga dan cucu-cucu terkasih di tengah keterbatasan kondisi dan kehidupannya secara fisik. Mari Bapa, Engkau juga yang memberkati keluarga yang mendampingi, sehingga kami percaya Engkau memberi yang terbaik atas seluruh kehidupan kami, termasuk untuk Ibu Pertiwi Suwarjo. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam segala kelemahan dan juga keterbatasan fisiknya. Kami serahkan Tuhan, berdoa untuk Ibu Endang Sulistiani Sarjono, Ibu Parsiati Sukarso, Ibu Sri Murdianti Suripto, Ibu Mujimah Nahroni, Ibu Lili Asuti, Bapak Sudiro Hosiana, Ibu Martiah Irtam, Bapak Santoso, Ibu Saudara Safitri Rahayu, Bapak Lasarus Hamijan, Bapak Sumeki Tohid, Ibu Tugiar, Ibu Muryati Sumadi, Ibu Rodiah Sumardi, dan Bapak Yusuf Sunario. Mari Bapak, saudara-saudara kami ini kiranya juga senantiasa dalam kasih-Mu, karena kami percaya meski mereka dalam segala keterbatasan dan berada di rumah, tapi kami percaya Engkau menolong anak kami, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga mereka terus dalam kasih dan berkat Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Yakub, putra dari Bapak Pendeta Agus Agung Prabowo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga yang menolong, memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa pulih kembali, sukacita bermain bersama dengan keluarga. Kami juga serahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan ujian akhir mereka, untuk kenaikan tingkat mereka Tuhan berkati, sehingga di masa-masa liburan ini mereka menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana, berkumpul bersama dengan keluarga, sehingga anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang mungkin sampai dengan hari ini masih belum mendapatkan tempat untuk melanjutkan studinya. Tuhan juga yang menolong anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun boleh hidup dengan bijaksana, bukan hanya mengandalkan keinginannya sendiri, tetapi boleh mengandalkan Tuhan dan percaya atas seluruh kehidupannya, berserah untuk segala sesuatu yang terjadi, dan terus percaya bahwa Tuhan punya rencana indah atas kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidupnya. Mari Bapa, yang menolong juga anak-anak kami dengan bijaksana memilih, menentukan sikap ketika mereka membangun kehidupan berkeluarga. Karena kami yakin dan percaya bahwa kehidupan yang dibangun di dalam Kristus Yesus, itulah yang terus memotivasi, menguatkan kami untuk terus teguh berjalan dalam kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk pelayanan majelis gereja-Mu. Terlebih hari ini kami diberkati melalui badan musyawarah antara gereja, adanya seminar
bersama dengan Bapak Bambang Nursena di GKJ Wonosobo jam 11 nanti. Mari Bapak Engkau juga yang menolong memberkati sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar dan kami semua diberkati tidak hanya melalui pengetahuan tapi juga iman percaya kami terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Ibu Wasilah yang sedang berduka karena Ibu Wasilah Tuhan panggil pulang kemarin tanggal 28 Mei 2024. Kiranya anak yang ditinggalkan dan cucu-cucu terkasih senantiasa dalam berkat, kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk pelayanan pernikahan, khususnya peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan anak kami Yundi Arfianto, putra dari Bapak Tarno, dengan saudari Suratri Sela, putri dari Bapak Lembani Yohanes, yang akan diberkati oleh Tuhan besok Senin tanggal 17 Juni jam 6:30 di GKJ Kalilangse Semarang. Mari Bapak Engkau juga yang menolong, memberkati keluarga, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga sungguh anak kami diberkati oleh Tuhan dan mempersiapkan diri dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Kami juga serahkan Tuhan serangkaian kegiatan pelayanan kami, baik yang ada di Indo, di Wonosobo, Papandan Kejajar, Kaliwiro, Ngalian, dan juga Wadas Lintang. Kami percaya Engkau menolong setiap kami untuk terus bertumbuh bersama dengan Tuhan di tengah-tengah realita kehidupan yang kami hadapi, yang mungkin kadang berbeda dengan keinginan kami. Karena itu Engkau mengajarkan kami, bukan mengedepankan keinginan kami, tetapi kami mengutamakan kasih-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, khususnya dalam persiapan untuk pilkada nanti di bulan-bulan ke depan. Kami serahkan Tuhan situasi Indonesia, Tuhan menolong dengan keamanan, kesejahteraan. Tuhan juga menjaga kami dijauhkan dari politik identitas, sehingga kami terus membangun bangsa dan negara kami ini dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami juga sadar Tuhan untuk segala dosa, kesalahan dan juga kelemahan kami. Karena itu kami sungguh mohon ampun. Seru doa kami ini kami naikkan karena kami percaya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.